Swaparinama di Bandung, dan juga sebagai psikolog di Lembaga Bimbingan Konseling ITB Bandung, psikolog di SLBD YPAC Bandung, dan konsultan sekolah, pengetesan anak, pembicara, parenting, dan trainer. Ntar Mbak Indah bisa jelasin lagi tentang Maknaka dan aktivitasnya, dan juga presentasinya ya. Sebelum itu, kami Filoid mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman community partner dari Kubik, Workspace 53, Psikologika, dan Pola Asuh. Jadi Kubik ini juga merupakan startup inkubator kita Filoid. Jadi teman-teman yang butuh info terkait bisnis dan startup bisa langsung follow IG-nya. Semua ini community partner kita, Kubik Inc. Juga kalau misalnya teman-teman butuh coworking space yang strategis di Bandung, bisa cek juga IG-nya Workspace 53 Bandung. Terus juga cek IG teman-teman kita, community partner, Psikologika, dan juga Pola Asuh. Oke. Mbak Indah, silakan untuk presentasi, perkenalan, cerita Maknaka itu juga presentasinya tentang kesehatan mental ini. Silakan. Oke, terima kasih. Ini sama Peter ya? Tadi namanya? Betul. Betul. Peter host-nya ya? Iya. Oke, selamat sore teman-teman semua. Kita ketemu sekarang di Filoid Talk, ya, kolaborasi sama Maknaka Consulting. Semoga ini jelas suara saya dan materinya. Jadi, tadi udah perkenalan ya, panggilan saya itu Indah. Saya seorang psikolog, sebenarnya psikolog anak sih kalau dari majoringnya gitu, tapi pengalaman praktek sih akhirnya nggak hanya di anak aja, tapi anak remaja sama dewasa juga gitu. Pada akhirnya nggak bisa milih-milih juga di lapangan. Terus saya mungkin lebih cerita ke Maknaka Consulting-nya sendiri ya. Jadi Maknaka Consulting ini kita membuka konsultasi offline dan online gitu. Tapi karena offline sekarang lagi nggak bisa ya gitu. Jadi kalau offline sih kita ada di 2 tempat ya. Kalau di Bandung ada di daerah Pasundan, dekat alun-alun Bandung, sama di daerah Pasir Impun, sebelum Ujung Berung. Di dekat apa sih daerah dari Cahem ke atas, pokoknya daerah Pasir Impun situ. Jadi kalau sekarang mungkin kita melayani konsultasi online. Untuk informasi lebih lanjut bisa langsung aja klik di IG kita @maknaka consulting. Oke. Untuk hari ini yang kita bahas itu tentang kesehatan mental ya gitu. Saya belum mendapat informasi sih sebenarnya ini range usia pesertanya itu ada nggak usia berapa gitu? Sekitar 20 sampai 30-an sih, Pindah. 20 sampai 30. Jadi mungkin kalau profesinya ada yang masih mahasiswa. Betul, ada kebanyakan emang masih banyak mahasiswa dari psikologi Maranatha. Oke. Oke, jadi kalau mahasiswa jadi saya lebih kebayang ya kalau ini semua rata-rata mahasiswa. Oke. Jadi kalau memang di kondisi sekarang ini kan kita mengalami situasi yang ya mungkin semua orang pun baru mengalaminya gitu. Di usia berapapun ini peristiwa yang baru terjadi lagi gitu. Karena kan dulu pernah ada wabah apapun itu kan di tahun 1800-an yang sampai terjadi seluruh dunia gitu. Dan ini baru terjadi lagi di 2020, nggak ada yang, maupun kita sudah mulai tahu dari awal tahun apa akhir tahun kemarin di Wuhan ya gitu, tapi kita nggak pernah nyangka bahwa ini akan sampai juga ke negara kita dan bahkan sampai seluruh dunia, dan sampai akhirnya beberapa negara lockdown total, dan kalau di negara kita masih PSBB gitu. Yang berdampak banget pasti anak sekolah dan mahasiswa, karena tiba-tiba diliburin aja gitu ya, mendadak kan, bisa dibilang informasi untuk diliburinnya mendadak. Anak saya aja baru tahu bahwa ada libur itu hari weekendnya, dan Seninnya tuh langsung diliburin gitu. Terus apalagi mahasiswa yang memang lagi sibuk-sibuknya, jam mulai kayak kemarin kan tanggal segitu, karena kebetulan saya juga nanganin mahasiswa di ITB, jadi itu tuh memang lagi puncak-puncaknya kuliah menjelang beres UTS, mau UAS, lagi banyak-banyak tugas, tiba-tiba libur gitu aja. Terutama kalau memang mahasiswa yang masih menjalani perkuliahan full,
mungkin tinggal mengikuti ya, maupun pasti banyak kendala juga gitu mengikuti prosesnya. Tapi kalau mahasiswa yang harus kerja praktek atau lagi TA, lagi ngambil data, ini pasti kelimpungan banget gitu, dan akhirnya bisa merubah banyak banget rencana-rencana yang udah ditentukan di awal gitu. Nah, perubahan-perubahan itulah ya yang nah mungkin saya bahas ini dulu ya. Nah, perubahan-perubahan yang terjadi di situasi COVID ini yang mungkin membuat beberapa orang menjadi nggak siap, dan itu bisa jadi stresor gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak gini sebelum COVID, mungkin ini contohnya mungkin yang buat yang udah kerja, bangun pagi sarapan, antar anak pergi kerja dan lain sebagainya. Itu sudah COVID, tiba-tiba jadwal berubah jadi lebih banyak waktu luang gitu ya. Terus bangun biasanya jam 6 pagi, malah di jam 9 baru bangun. Harusnya anak udah santai gitu ya, misalnya jam 9 itu udah bisa me time, kerja dan sebagainya. Ini anak ada di rumah, jadi harus di rumah gitu. Ini yang untuk yang udah kerja. Kalau mahasiswa tuh biasanya malah jadinya karena biasanya ada jadwal ya, kuliah jam 7, jam 9 sampai jam 9, terus ngapain nanti kuliah lagi jam baru sore gitu. Kalau sekarang kan Mbak Indah, sorry dipotong. kuliah Udah present belum ya itu ya? Udah. udah. Oh sorry, belum kelihatan tadi ininya. Oh, nggak kelihatan. Kenapa ya? Malah ke kamera. Coba. Dia di ini sih saya udah buka filenya. Udah buka filenya ya? Oh, gua keluar ya. Kayaknya. Coba di present lagi, coba di present ulang lagi. Bentar, saya kan harus masuk ke Zoom-nya lagi berarti. Iya. Ke Google Meet-nya lagi coba. Ke Zoom, ke Google Meet. Sebentar. Present screen, start presenting. Start presenting coba. Nah, oke. Keluar nggak? Lagi loading. Udah. Tinggal dibuka filenya. Coba ke sini. Sorry ya, soalnya ini benar-benar pertama kali pakai Meet. Keluar. Oke, keluar. Oke, sip. Oke. Jadi tadi saya cerita tentang perubahan yang terjadi ya. Kondisi yang ini kan tiba-tiba jadi perubahan terjadi, adanya jam kegiatan harian yang sebelum COVID kayak A, terus sudah COVID jadi B gitu. Terus kalau pengalaman saya sih ke mahasiswa-mahasiswa saya sih banyaknya gini, mungkin sebenarnya jadwalnya udah ada sih, bisa ngikutin, tapi kan kadang dosennya juga nggak siap. Ya, nggak ada yang siap lah dengan kondisi sekarang gitu. Jadi yang mungkin jadwal kuliah udah ada, tapi kan dosennya juga mungkin dia jadi WFH dan punya anak juga gitu ya. Jadi kan mungkin dia bisa juga tiba-tiba merubah jadwal kuliah gitu, atau merubah deadline tugas dan lain sebagainya gitu. Jadi kan hal-hal kayak gitu tuh nggak bisa kita antisipasi di awal ya gitu. Terus misalnya nih yang kalau yang memang sudah lengkap fasilitasnya, kalau yang di kosan memang internetnya bagus gitu ya, atau misalnya akhirnya mudik pulang ke rumah, sempat mudik pulang ke rumah itunya, di rumahnya juga wifi-nya oke dan sebagainya sih, mungkin dia adaptasinya bisa lebih cepat. Tapi kalau ternyata enggak kan berarti kan harus adjust lagi dengan hal itu gitu, adjust lagi bahwa masalah internet, masalah yang mendukung kayak aplikasi, software dan lain sebagainya gitu, terkait karena semua tugas itu kan online. Nah, jadi mungkin sebelum ini saya bisa minta satu orang sharing nggak? Jadi saya pengen tahu kalau buat peserta di sini yang gimana sih jadwal kegiatannya gitu sebelum dan sesudah, dan bagaimana pengaruhnya terhadap kalian. Silakan teman-teman yang mau coba sharing, boleh langsung dibuka aja audio dan videonya. Kak, aku nih Kak. Oh, boleh, silakan. Aku Vira dari Makassar. Aku S2 di Jakarta. Ya. Nah, sebelum COVID, kami kan kuliahnya kalau pagi jam 7 ke kampus sampai jam 12. Nah, jam 1 ke perpus, makan siang, terus
sore balik ke asrama mahasiswa. Nah, terus kalau malam biasanya kami kajian sesama mahasiswa Makassar, kelompok kami Makassar. Nah, itu sebelum COVID. Nah, setelah COVID, maksudnya dalam keadaan gini, pandemi, saya sendiri harus balik ke Makassar, tinggalkan Jakarta karena sudah diketahui di Jakarta sudah masuk zona merah dan warteg-warteg udah tutup semua. Jadi tapi waktu masih Maret, waktu itu SK kampus udah liburkan tapi menggunakan aplikasi Zoom kalau perkuliahan. Nah, jadi kami sekarang di Makassar nih kuliah pakai aplikasi Zoom, presentasi pakai aplikasi Zoom, kumpul tugas cuma kirim email tanpa tatap muka. Jadi rasanya ada bukan misunderstanding sih, bukan juga kayak gimana, tapi kan lebih enak dikoreksi secara tatap muka oleh dosen langsung ketimbang dikoreksi lewat email. Jadi kayak ada sesuatu yang kurang sih dari adanya ini, tapi ya perlu disyukuri juga karena beberapa kan ya kayak mungkin bukan karena pandemi ya pulang kampung mungkin enggak, tetap dengan perkuliahan, tetap sibuk dengan urusan jurnal kiri kanan, tapi kan dengan di rumah akses ke internet seperti melacak jurnal kan lebih kepada Google dan lain sebagainya. Seperti itu, Kak. Oke, terima kasih. Sorry, saya nggak bisa lihat tadi yang sharing namanya siapa ya? Namanya Vira, Kak. Oh, Vira, oke. Oke, terima kasih Vira sharingnya gitu. Jadi memang perubahannya kerasa ya gitu. Apalagi yang mahasiswa karena kondisinya semua serba mendadak, jadi kan kayak koordinasi sama dosen mungkin ya, sama antar teman gitu. Tapi yang bisa disyukuri juga udah bisa keburu pulang ke Makassar ya, Vira ya. Iya, ya merasakan masakan lokal lagi. Iya. Ya, karena mungkin beberapa mahasiswa ada yang nggak beruntung yang nggak bisa pulang. Iya. Mungkin di sini ada nggak yang nggak sempat pulang ke daerah asal gitu, jadi tertahan di Bandung atau di Jakarta atau di mana? Mungkin ada ya, sebagiannya cuman malu untuk menyampaikan, Mbak. Oke, terima kasih ya Vira sharingnya ya. Kita lanjut dulu aja kalau gitu ya. Oke, lanjut. Oke. Nah, jadi bagaimana sih sebenarnya perubahan itu mempengaruhi diri kita gitu. Jadi saat tubuh merespons stres, tentunya reaksi setiap orang itu beda-beda. Jadi ada yang santai, ada yang tenang, ada yang langsung cari solusi gitu. Jadi kita memang tidak bisa menyamakan seluruh situasi COVID ini sama di semua orang. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ngerasa kayak, aduh kok aku nggak nyaman ya, aku kok takut ya atau gimana. Tapi kita melihat atau mendengar ada teman kita yang cuek amat atau apa, kita juga nggak bisa langsung ngejudge, kok dia nggak peduli ya dengan situasi ini ya, kok dia kayak nggak empati ya atau apa, karena memang reaksi bagaimana tubuh kita merespon stres, tekanan atau ancaman lingkungan itu pasti beda-beda. Nah, ada juga yang mungkin meresponnya sampai berlebihan banget gitu, yang sampai akhirnya kecemasan gitu ya, sampai benar-benar ngerasa cemas. Nah, dan hati-hati banget kalau memang kita sampai di tahap benar-benar cemas, karena kecemasan itu bisa mengambil alih pikiran kita sendiri. Nah, mungkin di sini bisa dilihat tanda-tanda kecemasan itu apa aja sih gitu. Jadi ada kelelahan fisik, kelelahan emosional, kelelahan mental, sampai kelelahan spiritual. Jadi kayak udah hopeless. Aduh nggak tahu deh masa depan saya udah akan seperti apa dengan kondisi gini, banyak rencana saya yang nggak berhasil dan lain sebagainya gitu. Di fisik mungkin dari psikosomatis ya, tegang mual sampai sesak nafas gitu. Dan karena gejala COVID ini kan berkaitan dengan pernafasan ya gitu, dari batuk, demam, sesak nafas, pneumonia dan lain sebagainya.
Jadi memang di awal-awal itu banyak orang yang akhirnya ngerasa parno sendiri gitu ya. Apa badan anget dikit udah panik gitu ya, batuk dikit panik gitu, atau ngerasa kok jadi kayak susah nafas dan sebagainya, nggak bisa tidur gitu. Nah, sebagai saat kita mengalami ciri-ciri atau tanda-tanda kecemasan, yang perlu kita lakukan adalah kita peka terhadap diri kita, bagaimana durasinya, bagaimana intensitas, bagaimana frekuensi gejala-gejala itu muncul pada diri kita. Ya, kalau misalnya di awal kita mengalami ini ya, di awal kondisi sekarang gitu ya, tapi ternyata di minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat itu perlahan-lahan menghilang, kita mulai beradaptasi, ya berarti memang di awal itu hanya proses bagaimana tubuh kita menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Jadi kitalah yang harus tahu tentang diri kita, belajar dan peka dengan diri kita sendiri gitu. Nah, kalau kita ngerasa udah berusaha menenangkan diri, berusaha mengalihkan ke arah ke hal-hal yang positif, melakukan kegiatan yang lebih produktif, tapi ternyata kita nggak bisa mengatasi diri kita sendiri gitu, mungkin teman-teman bisa coba cari bantuan gitu ke psikolog gitu. Dan sekarang banyak juga channel-channel konseling yang free ya, dari free apapun yang berbayar gitu, banyak pilihannya. Kalaupun memang masih sungkan atau apa, mungkin bisa coba bicara sama temen atau sama saudara gitu. Kalau memang akhirnya nggak bisa kekontrol juga, memang harus segera mungkin konsultasi ke profesional. Oke, nah di kondisi yang sekarang ini juga ada namanya perilaku, pada beberapa orang ada yang mencoba untuk menghindari situasi ini gitu ya, avoidance gitu, karena merasa aduh aku nggak nyaman, aku nggak suka dengan situasi ini gitu. Mungkin menghindar adalah bisa menenangkan gitu, tapi itu tuh hanya bersifat sementara. Jadi nanti kalau kita punya masalah, kayak misalnya nih ya, ngerjain tugas gitu, kita punya tugas dari dosen gitu, tapi karena mungkin situasinya menguntungkan, kitanya nggak termotivasi ya karena kondisi kayak gini, atau misalnya tiba-tiba aduh internetnya lola nih di rumah gitu, kalau di kampus cepat, di rumah lambat, jadi susah ngerjainnya gitu, terus kita akhirnya menghindar, udahlah nggak usah ngerjain dulu lah, kita nonton lah, atau misalnya main games dulu atau apa gitu, mungkin itu akan menenangkan buat kita ya, kita melupakan sejenak tugas kita gitu. Tapi hal itu tuh malah hanya bersifat sementara, tetap kan tugas itu harus dikumpulin gitu. Dan takutnya kalau kita kebiasaan menghindar aja, malah nantinya jadi kebiasaan yang menetap. Jadi setiap ada masalah, nggak di situasi COVID ini pun, kita akan terus menghindari masalah kita gitu. Dan akhirnya kita nggak pernah punya solusi untuk masalah kita gitu. Jadi jangan sampai kondisi sekarang, kalau memang kita punya kendala yang kita merasa kita punya kendala karena kondisi COVID ini, kita malah avoidance gitu. Itu bukan solusi yang baik gitu. Jadi kayak tadi yang menghindari tugas, selalu nonton film, atau malah jadi merokok dan lain sebagainya. Nah, di sini kan terdapat ya kondisi-kondisi yang kurang menyenangkan terkait pandemi ini gitu. Jadi bisa aja mungkin salah satu dari kita ada yang ternyata pasien positif gitu, atau ODP, PDP, atau mungkin saudara kita, keluarga terdekat kita, bahkan ada sampai jadi korban yang meninggal gitu ya. Terus apakah ada keluarga kita yang jadi dokter atau perawat yang benar-benar di rumah sakit rujukan, atau ada jadi berpengaruh terhadap masalah finansial, terus jadinya PJJ ya, kuliah online dan sebagainya, adanya berita hoax negatif dan ketidakpastian rencana di masa yang akan datang. Nah, kondisi-kondisi ini tuh bisa kita alami langsung atau bisa juga kita tidak alami langsung. Ya, kalau misalnya kita mengalami hal ini langsung, terus akhirnya muncullah gejala-gejala gejala kecemasan tadi, atau ada perasaan intense feeling, emosi negatif, pikiran-pikiran negatif muncul, ya itu akhirnya wajar ya, gitu. Wajar karena memang kita mengalami kondisi-kondisi yang kurang menguntungkan yang menjadi stresor untuk kita. Tapi misalnya kita nggak mengalami ini secara langsung,
Tapi kok kita tiba-tiba deg-degan ya, atau kok kita tiba-tiba sedih ya, atau kok tiba-tiba kita tetap muncul gejala-gejala kecemasan yang tadi saya jelaskan di atas, kok bisa terjadi ya kayak gitu. Padahal kita nggak, kondisi-kondisi ini kita nggak alami langsung, nggak bisa kondisi finansial tetap aman, kita bisa stay at home gitu ya, atau nggak ada keluarga kita yang jadi korban positif, pasien positif dan sebagainya, kok bisa kita tetap merasa cemas ya. Bisa jadi hal-hal yang kondisi COVID itu menjadi trigger gitu. Itu menjadi trigger kita aja. Menjadi trigger kita untuk kayak mungkin merecall kenangan-kenangan negatif di masa lalu gitu. Yang akhirnya tetap muncullah gejala-gejala kecemasan itu di diri kita. Gitu. Jadi misalnya nih gitu, kita lihat ambulans gitu. Padahal mungkin keluarga kita nggak ada yang jadi pasien COVID gitu ya. Tapi kita asosiasikan bahwa dulu ingat ayah kita meninggal dulu dianterin ke rumah pakai ambulans. Jadi kita sedih tiap dengar ada suara ambulans gitu. Bisa jadi kayak gitu. Atau misalnya kondisi finansial, mungkin kita nggak mengalami kondisi finansial gitu, tapi kita dengar orang ada yang di PHK atau apa, itu jadi trigger kita gitu. Oh, kalau di PHK dulu pernah punya pengalaman nih, misalnya teman kita atau saudara kita tepat di PHK terus jadi sulit kehidupannya, jadi kita takut gitu, jadi kita malah ke bawah-bawah gitu. Bisa jadi seperti itu gitu. Jadi kalau memang kita ngerasa ada kondisi-kondisi yang kurang, kita nggak mengalami langsung, tapi kok kita tetap mengalami gejala kecemasan, bisa jadi kondisi-kondisi COVID itu menjadi trigger untuk kita mengingat peristiwa-peristiwa di masa lalu. Nah, bagaimana ya yang bisa kita lakukan? Salah satunya adalah kita membuat batasan gitu. Kita bisa membuat batasan diri kita dengan situasi di luar. Jadi kita bisa menganggap saja misalnya kita membayangkan diri kita adalah rumah. Rumah itu kan ada jendela, ada atap, ada pintu, atau apapun yang membuat rumah itu tetap terlindung dari panas, dari hujan, dari dingin, dan lain sebagainya. Nah, itu juga bisa menjadi seperti rumah gitu. Kita membatasi diri kita. Misalnya nih, kita panik, kita takut, kita cemas, kita tertular. Ya, kita membuat pesan, ikutilah aturan pemerintah dengan memakai masker, rajinlah cuci tangan, jagalah daya tahan tubuh kita. Gitu. Atau misalnya nih, gitu, kita takut nanti kita nggak cukup, kita takut kita misalnya nggak cukup, tabungannya habis atau apalah ya terkait dengan finansial. Cobalah untuk membatasi diri untuk lebih berhemat gitu. Ya, misalnya yang biasanya anak kos nih, biasanya GoFood itu sehari 3 kali, cobalah untuk mengurangi gitu. Jadi biar tabungan kita bisa cukup buat sampai beberapa bulan ke depan. Atau misalnya kita setiap lihat berita langsung deg-degan, lihat ini ya udah batas sendiri, nggak usah lah nonton berita-berita dulu gitu. Lihatlah berita-berita yang positif. Karena kan sekarang juga maupun berita tentang COVID-nya sendiri banyak, tapi berita yang apa sih kayak hal-hal baik terkait dengan COVID juga banyak gitu. Jadi pilih-pilihlah beritanya. Jadi memang di kondisi seperti ini yang bisa kita lakukan adalah menjaga diri kita tetap berdaya dan memiliki kesadaran penuh gitu. Ini yang perlu kita jaga, kesadaran kita yang penting untuk tetap kita jaga ya. Kenapa itu penting? Karena di situ kita tetap dapat berkonsentrasi, tetap memiliki fungsi berpikir yang normal, bisa merasakan emosi secara wajar, tetap bisa empati dan mau terbuka. Karena waktu kita kan nggak berhenti ya, kita tetap harus menjalankan tugas-tugas kita sebagai mahasiswa, sebagai karyawan, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai apapun gitu. Nah, yang terbatas adalah aksesnya gitu. Ya, akses kita untuk ketemu orang secara langsung, akses kita untuk pergi ke suatu tempat gitu. Tapi fungsi kita sebagai individu harus tetap normal. Ya, itu yang harus kita jaga. Halo?
Ya. Ini masih aman kah terdengar? Aman Aman, ya? Mbak? Ya, soalnya hening banget ya, jadi kayak saya nggak bisa lihat yang lain. Oke, nah hal yang harus kita lakukan agar kita tetap berdaya adalah yang pasti 3 hal ini gitu ya. Memang 3 hal ini pasti pada setiap kondisi memang harus kita lakukan ya. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita harus melakukan ini untuk menjaga daya tahan tubuh kita lebih baik. Tapi hanya memang dengan kondisi sekarang, dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi gitu, biasanya hal ini jadinya ke-skip gitu. Dan karena di-skip, jadi tanpa kita sadari malah menurunkan imunitas tubuh kita gitu ya, akhirnya menurunkan kesehatan mental kita juga gitu, karena akhirnya kita jadi abai dengan 3 hal ini gitu. Nah, jadi yang pasti kan melakukan olahraga. Jadi sebenarnya kalaupun yang muslim sekarang harus puasa, jangan jadikan alasan, ah kan puasa, jadi ngapain gerak capek gitu ya, rebahan aja. Enggak gitu. Untuk menjaga kita tetap sehat mental, kita harus tetap olahraga ya. Dan apapun olahraganya itu adalah baik daripada tidak sama sekali ya. Jadi berjalan dengan penuh energi selama 10 menit saja dapat membawa energi positif selama 90 menit. Suasana hati akan meningkat dan yang pasti mengurangi stres ya. Dan kalau misalnya aduh aku nggak bisa keluar, ya udah di dalam rumah aja gitu ya, gerak-gerak atau apa selama 10 menit, senam ringan, jalan di tempat ya, atau workout atau apa gitu. Jadi tetap usahakan berolahraga. Terus yang kedua, tidur yang cukup. Nah, kondisi sekarang ini banyak membuat orang tidurnya jadi berantakan, pola tidurnya jadi kebalik, malam begadang, pagi tidur, siang tidur gitu ya. Mungkin beberapa alasan seperti mengerjakan tugas atau memang ada pekerjaan WFH dan lain sebagainya, mungkin dijadikan alasan untuk mengurangi jadwal tidur gitu ya. Kalau memang ada kendala-kendala seperti itu, nggak apa-apa ya, tapi tetap usahakan punya waktu tidur dan tidurnya tetap di malam hari gitu, jangan dibalik ya, karena memang manusia itu punya fungsi biologisnya yang sudah teratur ya gitu. Jadi kalau kita akhirnya membalik-balik jadwal tidur kita nggak teratur, itu akan yang pasti mengurangi daya tahan tubuh kita. Yang kedua akan akan membuat ada apa sih maksudnya? Jadinya bisa bikin jadi malah menambah stres kita gitu. Karena tidur yang buruk dapat menjadi penyebab dan efek dari kecemasan itu sendiri gitu. Jadi ada pengaruhnya. Jadi kalau sekarang kita ngerasa pola tidur kita berantakan, coba perbaiki dulu. Perbaiki itu gitu. Dan usahakan memiliki waktu memulai tidur yang konsisten setiap harinya. Ya gitu. Kalau memang memungkinkan, tidurlah di waktu yang sama setiap hari. Oke. Terus kalau memang yang suka minum kopi ya, dan kopi itu kan kafein itu kan hanya di kopi, di teh juga gitu ya. Usahakan minum kopi, minum teh itu 5 jam sebelum waktu tidur kita ya. Terus kalau yang memungkinkan nggak tinggal di rumah ya, nggak di kosan, usahakan kita melakukan aktivitas lain itu nggak semuanya di tempat tidur. Misalnya ngerjain tugas di tempat tidur, makan di tempat tidur, main games di tempat tidur, whatsappan semua di tempat tidur. Karena saat kita akhirnya beneran untuk tidur, kayak otak kita tuh kayak udah keriset bahwa enggak, kita masih harus ini, kita harus itu gitu. Karena memang apa-apa semuanya dilakukan di tempat tidur. Jadi usahakan kita makan ya di luar gitu ya, ngerjain tugas kalau bisa. Kalau misalnya memang aduh nggak mungkin ngerjain tugas luar kamar, ya jangan di atas kasur, mungkin di atas karpet dan sebagainya. Kalau yang kos juga mungkin bisa di sebelah tempat tidur atau apa. Jadi jangan semuanya apapun akhirnya karena kondisi gini kan kita nggak bisa kemana-mana, kita kan stay at home gitu ya. Ya udah kita rebahan aja gitu ya. Jadi kayak kan sekarang jadi banyak kata ya udah untuk menjadi pahlawan di masa COVID ini, kalau kita nggak bisa ngapa-ngapain cukup dengan rebahan aja gitu. Itu jangan ditelan mentah-mentah ya kata rebahan itu gitu. Jadinya akhirnya rebahan terus gitu ya, enggak gitu. Kita tetap harus beraktivitas secara normal dan usahakan
aktivitas kita itu jangan semuanya dilakukan di atas kasur. Terus yang terakhir adalah memberikan nutrisi yang baik bagi tubuh. Karena nutrisi yang baik meningkatkan ketahanan terhadap stres dan kecemasan, sementara nutrisi yang buruk bisa menyebabkan stres. Ya, jadi kurangilah kalau yang penyuka kopi banget ya kurangilah minum kopinya ya. Jangan jadikan alasan kopi, biar kuat begadang atau apa, tidak gitu. Kalau memang perlu kopi ya secukupnya aja gitu. Terus yang merokok juga ya jangan jadi tambah banyak. Aduh, bosen nih, gabut nih jadi rokok. Buat bete dikit rokok. Enggak. Itu malah memperburuk situasi tubuh kita. Gitu. Tetap makan makanan yang sehat. Kalau yang memang kos, ya usahakan lah gitu. Kalau memang makanannya harus beli yang nggak bisa masak sendiri, ya pilih-pilih lah menunya gitu. Jadi jangan ayam goreng terus setiap hari gitu. Jadi diganti-ganti. Jadi memang ini penting banget ya, nutrisi, pola tidur yang cukup, sama olahraga itu tetap penting banget biar kita bisa tetap fit, tubuh kita baik secara fisik maupun secara mental. Nah, ini saya bantu untuk membuat action plan ya. Jadi kalau bisa action plan itu ditulis ya, jangan hanya dipikirkan doang, oh iya deh besok saya mau olahraga, iya deh besok saya mau tidur cepat, besok saya mau nggak makan mecin dulu deh, gitu. Saya besok mau makan buah, dan sebagainya. Kalau hanya dalam pikiran, percayalah, begitu kita memikirkannya, itu langsung hilang dari memori kita, gitu. Jadi, bagaimana membuat ini menjadi powerful adalah dengan menuliskan rencana dan mulai komitmennya, gitu. Jadi, buat teman-teman di sini yang ngikutin, coba dibuat dulu action plan sederhana, dan mungkin nggak usah muluk-muluk ya harus seperti apa. Mungkin kita bisa mulai dengan ya udah deh, olahraga apa yang bisa kita lakukan, yang kita suka, yang mungkin. Kan nggak mungkin juga karena kita milih olahraga berenang atau futsal kan. Itu kan olahraga yang nggak mungkin kita lakukan dalam masa PSBB ini gitu, atau basket gitu kan. Yang memungkinkan adalah olahraga yang dilakukan sendiri, workout, jogging, yoga gitu. Terus kebiasaan tidurnya, mau mulai tidur jam berapa dan berapa lama. Terus makanan dan nutrisi, makanan apa yang akan lebih banyak dikonsumsi dan makanan apa yang akan dikurangi konsumsinya gitu. Misalnya ayam goreng gitu ya, fried chicken, fast food, kurangilah gitu ya, jajanan ber-MSG banyak gitu. Terus apa yang ingin dilakukan. Oke. Jadi itu sih materinya ya. Halo? Ya, Mbak. Oke. Ya, oke. Jadi sekarang langsung ke diskusinya. Kira-kira mesti ada. Boleh. Dan nggak harus nanya, boleh sharing juga kondisinya apa. Terus nanti mungkin yang lain juga nggak harus selalu saya yang jawab. Bisa jadi yang teman-teman lain juga ada yang mau bantu jawab dan lain sebagainya. Oke. Tapi nggak apa-apa, ini kita udah ada beberapa pertanyaan di Philoid Room. Udah duluan nih, bahkan dari hari pertama Philotalk juga udah nanya. Ini oke, sambil mungkin Mbak Indahnya dibalikin ke kamera ya, biar saya stop kelihatan. Bentar lagi. Oke. Oke. Udah kan ya? Stop presenting dulu. Udah nih, kok nggak hilang-hilang? Stop presentingnya udah di ini belum? Udah. Oke, sip. Nah, jadi ini teman-teman yang udah tanya di Philoid Room ini dari Siska Utami Siburian, dari Pematang Siantar nih, lumayan jauh ya. Jauh. Mbak Siska ini nanya, mau seperti yang kita ketahui saat ini, kita tengah berada di dalam kesulitan pandemi COVID-19. Saya mau tanyakan hal atau saran apa yang harus dilakukan agar tetap menjaga kesehatan mentalnya gitu. Oh, ini langsung jawab atau gimana? Boleh langsung jawab. Oke. Jadi kalau tadi terkait materi yang saya sampaikan, yang paling mudah kita lakukan adalah tadi kita menjaga kita tetap berdaya ya, punya kesadaran penuh gitu, dan 3 hal yang terus kita lakukan tadi dengan berolahraga, bergerak ya, berolahraga, bergerak, tidur yang cukup, dan nutrisinya itu dulu gitu. Jadi kalau 3 hal itu sudah dilakukan, itu nanti akan membuat
fungsi tubuh kita akan lebih optimal dan pasti itu akan berpengaruh terhadap kesehatan mental kita. Mm-mm. Oke. Eh, Terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mbak ya. Ini dari Zabriana. Ini mungkin hubungannya sama, mungkin nggak tentang pandeminya, tapi tentang kesehatan mentalnya gitu. Apa benar kalau tiba-tiba suka ngerasa senang, tapi pasti ada aja kita ngerasa sedih, sampai nangis itu termasuk depresi ringan? Apakah depresi ringan itu tidak bisa hilang, tapi hanya bisa diobati? Oke. Ini kurang banyak dia memberikan simptom-simptom yang Iya. dialami ya. Jadi bisa jawab. Kalau memang rasa sedih berlebihan, memang itu salah satu gejala depresi ringan. Tapi nggak bisa dibilang hanya itu aja, itu depresi, enggak ya. Gitu. Oh, banyak faktornya gitu ya? Banyak banget gejala-gejalanya tuh ya. Istilahnya, aduh aku kok sedih banget ya, aduh kok beteknya, aku depresi. Enggak kayak gitu. Jadi memang perlu banget berkonsultasi ya gitu. Jadi kita jangan misalnya usahakan teman-teman sini yang semua ngikutin jangan mudah self assessment ya, self diagnostic sendiri gitu. Itu jangan gitu ya. Jadi kalau memang kita merasa nggak nyaman, jangan langsung cari tahu. Kita misalnya aduh aku sedih, aku kok senang, langsung cari googling tanda-tanda orang yang sedih itu jangan deh gitu. Jangan dulu kayak gitu. Tapi coba lakukanlah hal-hal yang positif dulu. Misalnya kita cerita sama teman gitu ya, coba ternyata setelah cerita sama teman hilang kok sedihnya gitu ya, aku ya udah berarti kan emang nggak ada masalah gitu ya. Betul. Ya terus coba berolahraga gitu ya, atau coba makan makanan yang mengandung serotonin. Jadi serotonin itu membuat kita happy, moodnya baik, jadi kayak semangka, coklat dan gitu ya. Coba dulu lakukan hal-hal yang positif atau lakukan hal-hal yang kita sukai. Misalnya nonton film, baca buku gitu ya. Kalau emang jadi kita ingat kalau misalnya kita lagi sedih, kita coba ingat biasanya hal-hal apa yang bikin kita nggak sedih dan kita lakukan itu dulu. Kalau memang dengan melakukan hal itu kita sudah bisa kembali happy, ya udah gitu, selesai masalahnya. Jadi kalau kita langsung self judgment, kita self diagnostic, kita dengar kata depresi, ya udah selama ini kita akan ngerasa depresi gitu. Kalau kita sendiri nggak tahu depresi itu apa gitu. Jadi hati-hati banget ya buat teman-teman semua di sini gitu. Jadi dan langsung jangan berpikir, aduh harus ke psikiater, harus minum obat, aduh itu tuh nggak kayak gitu ya. Oke. Bisa bilang kamu depresi, kamu harus minum obat adalah kamu harus dulu konsultasi ke psikolog juga ke psikiater. Kalau kamu memang sudah melewati tahap ini dan akhirnya memang diberi obat, ya udah terima gitu. Karena memang jelas diagnosanya dari ahlinya. Gitu mungkin kita. Ya, emang Peter sendiri sering lihat sih orang jadi langsung self diagnosis gitu ya, merasa aduh aku tuh orangnya kayak introvert. Itu juga sebenarnya kan menilai diri sendiri gitu ya, sebenarnya nggak boleh gitu ya. Ya itu teman-teman di-remind lagi. Oke, ini mungkin pertanyaan dari seorang orang tua ya, namanya Aryo Indria. Bagaimana menjaga kesehatan mental anak-anak saat pandemi ini? Anaknya tuh usia 14 sampai 17. Kayak gitu. Ini ya pasti ya orang tua juga punya anak harus PJJ, mendampingi dan sebagainya, itu pasti suatu perubahan yang mendadak. Tapi ini kalau anaknya 14 dan 17 kan sudah masa remaja. Biasanya sih berarti kelas 2 SMP-an lah ya, sama SMA. Kelas 2 SMA, ya SMP dan SMA. Seharusnya sih ya, idealnya memang kalau di usia segini mereka udah bisa belajar sendiri, mengerjakan tugasnya sendiri gitu. Jadi orang tua hanya memantau kayak udah beres belum, apa tugasnya, ada yang bisa dibantu atau enggak. Jadi enggak, kalau anaknya SD kan full harus nemenin gitu ya, atau anak TK gitu. Idealnya sih seperti itu, tapi kan kita nggak tahu juga kondisi di rumahnya seperti apa. Nah, kalau memang anaknya sudah bisa belajar sendiri, tetap kita pantau, kita tanya kesulitannya apa, dan kita bilang sama mereka bahwa kalau memang perlu apapun, kita bisa diandalkan sebagai orang tua, gitu. Jadi jangan mereka merasa bahwa, aduh udah mah nggak ada guru, maksudnya bukan nggak ada guru, susah kontak guru, harus hanya online aja, atau susah kontak temen, biasanya ketemu teman jadi nggak bisa dan sebagainya. Itu kan pasti membuat mereka nggak nyaman. Jadi kita sebagai orang tua
sediakanlah diri kita bahwa kamu bisa mengandalkan saya loh sebagai orang tua kamu. Kalau kamu mungkin nggak bisa curhat sama teman kamu, saya mau mendengarkan kamu untuk cerita gitu. Jadi jangan malah membatasi diri. Jadi karena merasa, aduh orang tua juga WFH, anaknya juga sibuk, jadi udah masing-masing itu enggak gitu. Jadi sediakanlah tetap waktu untuk yuk ibu udah beres nih, ayah udah beres WFH-nya. Yuk kalau ada mau sharing atau enggak. Dan kalau memang anaknya nggak mau, ya jangan dipaksa juga gitu. Karena usia remaja itu nggak gampang ya. Betul. Mereka pasti lebih nyaman dengan teman-temannya atau apa. Tapi tunjukkanlah pada mereka bahwa kita ada untuk mereka, kita punya waktu untuk mereka, dan kita mau mendengarkan mereka. Itu sih yang penting itu gitu. Kalau yang lain-lainnya mungkin ya tetap berikan. Ya mungkin karena kan hiburan terbatas ya gitu. Jadi fasilitasinya mereka mungkin ajak olahraga di rumah aja, ajak masak bareng gitu, ajak apa ya biar nggak bete aja di rumah gitu. Iya. Oke. Mungkin dikasih tambahan uang jajan gitu, tapi itu untuk kesehatan dompet ya, itu ya, keuangan, bukan kesehatan mental. Mental. Oke, terus ini ada pertanyaan menarik lagi di Philoid Room dari Ricky Reinhardt nih ya. Apa yang harus dilakukan bagi introvert dan ekstrovert untuk menjaga kesehatan mental di tengah pandemi ini, mengingat keduanya memiliki kebiasaan dan pola aktivitas yang berbeda? Ini menarik nih. Oh ya, ini soal introvert dan ekstrovert ini saya pernah dapat meme-nya. Jadi yang ilustrasi, ada orang bikin ilustrasi. Jadi kalau orang ekstrovert disuruh PSBB itu dia kayak disiksa, kayak diikat gitu ya. Sedangkan orang yang introvert tuh kayak yes gitu, happy gitu ya. Jadi yang dari case-case klien saya juga, jadi beberapa orang introvert ya begitu dia PSBB itu bikin dia lebih tenang karena saya kan nggak harus ketemu dosen, saya nggak harus ketemu teman-teman saya gitu ya, saya nggak harus ada dalam suatu lingkungan yang besar, di kampus mahasiswa kan dia insecure banget gitu kuliah. Jadi kuliah online itu malah membuat dia lebih tenang gitu, lebih nyaman gitu. Nah, mensiasatinya adalah tetap sih kita harus peka dulu ke diri kita. Kita kecenderungannya kemana nih? Kita kecenderungannya memang kita lebih senang sendiri atau kita lebih senang rame-rame. Dan mungkin perlu saya garis bawahi dulu, introvert, extrovert itu bukan kelebihan kekurangan ya. Jadi nggak selamanya extrovert itu betul. Itu salah, jelek, enggak. Gitu. Itu adalah bagian dari kepribadian dan jadi bukan kekurangan, mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk, bukan seperti itu. Jadi itu setiap orang, kalau memang introvert ya itu memang dia seperti itu, kalau extrovert memang dia seperti itu gitu. Jadi kalau yang introvert ya peka, kalau kita emang lebih nyaman sendiri, kalau memang kondisi sekarang itu ya tetap lakukan hal-hal yang memang bisa dilakukan sendiri karena kita nyamannya sendiri, ya udah misalnya menggambar, menulis, ya mengisi aktivitasnya, nonton film, mengerjakan tugas dan sebagainya. Jadi ya kalau memang ada grup kita merasa nggak nyaman untuk udah cukup dengan jadi CCTV aja juga nggak masalah, it's okay gitu ya. Kalau memang nggak suka di grup rame-rame, kita butuh itu ya udah dengan japri, ya udah nggak masalah juga gitu. Misalkan nggak suka ya heboh di grup gitu ya, kalau yang introvert kan cenderungnya senangnya ya udah japri aja, atau mungkin bikin grup yang lebih kecil yang memang lebih fokus, nggak masalah juga gitu. Dan mungkin kalau yang extrovert ya ekspresikan dirimu ya mungkin, tapi tetap positif ya, main TikTok kali, bikin konten Instagram, bikin IG live karena pengen bisa tampil gitu ya, bikin konten atau apa, itu mungkin bisa membantu gitu, mengekspresikan diri. Tapi positif ya, harus yang positif gitu. Kan ini baru banget kasus yang FP itu ya, dan sekarang udah penjara. Hati-hati banget. Kalau ada teman-teman di sini yang udah jadi konten kreator, baik Instagram, YouTube, please tetap berpikir rasional, berpikir logis, bikinlah konten yang positif. Oke. Jadi tetap palingnya medianya tetap media online ya untuk yang extrovert, meskipun emang masih kurang afdol kalau belum kopdar nih, belum ketemu ngumpul-ngumpul kayak gitu tuh, tapi tetap harus di rumah aja gitu ya. Iya, nanti digerebek Satpol PP lebih malu kan ya.
Oke, sorry nih teman-teman yang tanya di komen, kita masih prioritasin dulu yang tanya duluan di Philoitrum ini ya. Dari Hanifah Febriliani, bagaimana menjaga kesehatan mental bagi seseorang yang memang sebelumnya memiliki gangguan mental? Kebetulan terpaksa berhenti minum obat karena tidak bisa kontrol dan rumah sakit bersangkutan sedang dipakai untuk penanganan COVID-19. Oh iya ya, kalau ini memang gimana ya? Karena kan kalau udah konsumsi, maksudnya gini, konsumsi obat apapun loh ya, konsumsi obat apapun terkait penyakit apapun itu kan memang kalau memang harus rutin kita harus mengikuti rutinitas, misalnya petunjuk dari dokter gitu. Kalau memang masih mengkonsumsi obat, berarti kan kemungkinan obat dari psikiater ya. Betul. Sekarang nggak bisa, kenali dulu perubahan yang terjadinya sama diri kita ya. Jadi misalnya yang biasanya minum obat jadi bisa tidur gitu ya, terus sekarang jadinya nggak minum obat. Kenali dulu apakah tetap jadi malah tetap jadi gini lagi. Misalnya kan tadinya nggak bisa tidur, dikasih obat jadi bisa tidur ya. Sekarang kan nggak minum obat nih. Nah, kita peka dulu dengan kondisi perubahan saat kita minum obat dengan tidak minum obat. Kalau memang ternyata kondisi kita tetap bisa tidur kok ternyata gitu, maupun jam tidurnya berkurang tapi tetap bisa tidur gitu, atau misalnya biasanya banyak pikiran-pikiran negatif, ternyata pas habis minum obat juga masih ada sih pikiran negatif tapi aku masih bisa kontrol gitu. Jadi kayak scan dulu apa yang terjadi dengan tubuh kita saat kita nggak minum obat. Kalau kita tetap bisa mengontrol tubuh kita, mengontrol pikiran kita, mengontrol emosi kita dengan baik, ya udah nggak apa-apa gitu, skip dulu obatnya. Tapi kalau tadi kita nggak bisa mengontrol itu dengan baik, mau nggak mau cobalah konsultasi online dulu dengan dokternya, ya. Kalau memang nggak bisa kontak dokternya, mungkin bisa pakai aplikasi pelayanan kesehatan, konsultasi online kan sekarang juga banyak ya. Ya. Jadi kayaknya itu deh, karena udah konsumsi obat sebelumnya gitu. Iya, emang kasusnya spesifik ini ya, bukan umumnya. Oke, pertanyaan terakhir dari Philoitrum ini ya, oleh Cesi Juwitasari. Nah, akibat pandemi ini saya jadi malas bersosialisasi dengan orang banyak, merasa kayak nyaman sendiri gitu. Nah, bagaimana cara mengatasi kondisi saya ini supaya bisa kembali merasa normal dan suka bersosialisasi lagi? Gitu. Karena kita juga pernah baca katanya kalau misalnya 21 hari kebiasaan itu dilakukan terus-menerus itu malah jadi kebiasaan terus gitu ya. Jadi biasa sendirian, jadi nyaman sendiri kayak gitu. Tapi maksudnya gini, kan kita lihat kondisinya dulu gitu ya. Kita kebiasaan itu kan dimulai dari situasi kondisi yang terjadi di lingkungan kita gitu. Nah, sekarang kan kondisinya memang kondisi COVID-19, PSBB, kita harus stay di rumah, ya, jadi kondisi yang luar biasa. Kalau memang sekarang ngerasa akhirnya, kok nyaman ya di rumah aja atau apa, ya udah nikmatin aja dulu itu gitu. Gak usah itu dijadikan ketakutan bahwa, aduh nanti kalau ketemu orang, saya jadi gak bisa ngobrol sama orang deh kayaknya, saya jadinya gini-gini gitu. Jadi jangan berpikir ke depannya akan seperti apa, tapi ya udah kalau emang sekarang nyaman, nikmati aja dulu gitu kondisinya. Tapi yang penting kita tetap fungsi kita di lingkungan itu tetap berjalan. Misalnya gini, kita mahasiswa terus harus kuliah online ya, nyaman nih di rumah kuliah online, ya udah nikmati dulu aja, tapi tetap kerjain tugasnya. Oke. Misalnya ada tugas harus presentasi via online, masih oke ya. Koordinasi sama teman via chat atau via meeting online masih oke, masih baik-baik aja, ya udah nggak apa-apa gitu. Malah jadi jangan berpikir bahwa aduh kalau sekarang saya udah nyaman sendiri, berarti nanti kalau PSBB-nya berakhir saya nggak akan bisa bergaul lagi sama orang. Itu tuh nggak kayak gitu proses dinamikanya nggak kayak gitu, karena memang kondisinya yang terjadi seperti itu mengharuskan kita stay at home, kecuali kondisi di lingkungan normal, kita kuliah offline biasa, nggak ada masalah apa-apa. Tapi pas kuliah kuliah hari-hari kita tuh di rumah aja, jadinya nggak mau pergi kuliah, jadinya nggak mau ketemu temen, karena kita pengennya di rumah terus. Itu kan beda ya, bayang nggak sih? Karena kondisi di luar normal gitu, kita malah mengasingkan diri.
Nggak normal. Tapi kalau sekarang semua orang juga harus di rumah, terus kita nyaman di rumah, ya nggak apa-apa. Karena memang kondisinya mengharuskan kita seperti itu. Gitu. Betul, betul. Oke, semoga bisa menjawab ya. Eh, kita ke pertanyaan yang ada di chatnya Google Meet ini yuk. Sekarang ini dari Joanna Mari. Oh, Iya deh. mana dulu? Tapi yang kalau bisa yang relate dulu dengan kesehatan mental ini ya di masa pandemi. Dari Joanna Marida. Bagaimana bisa mengontrol diri untuk terhindar dari insomnia atau overthinking di malam hari? Oh, kok diskusinya nggak masuk. Oke. Oh, insomnia. Di atas ini. Jadi kalau masalah insomnia, yang pasti kalau masalah tidur adalah tadi ya, saya ulangi lagi tips-tips yang pertama. Yang pasti usahakan punya jadwal tidur yang sama setiap hari dan itu harus dimulai ya. Jadi gini, misalnya kita sama ini berantakan banget tidurnya ya. Jadi kadang jam 2 pagi, kadang jam 11 malam, kadang malam nggak tidur, abis sahur misalnya puasa, abis sahur baru tidur, zuhur baru bangun dan sebagainya. Kita bikin dulu action plan bahwa oh ya ini nggak boleh kayak gini, jadi nggak benar nih tidurnya. Jadi kita mulai besok saya akan mulai tidur di jam 9 malam. Maupun jam 9 malam kita nggak bisa tidur, tapi posisi kita udah rebahan, udah nyatiin lampu, udah bersih-bersih, udah sikat gigi, mungkin yang punya ritual-ritual sebelum tidur ya, yang muslim mungkin udah sholat, udah apa. Jadi kan emang udah nggak ada kegiatan apa lagi, ya udah usahakan jam 9 itu tempat tidur. Kalau akhirnya baru tidurnya jam 12, jam 11 ya nggak masalah gitu. Yang penting kita sudah mengeset tubuh kita bahwa oh jam 9 itu settingnya istirahat, settingnya tidur. Nanti terus seminggu aja dicoba dulu. Kita jam 9 itu udah di kamar, udah apa gitu ya. Dan usahakan nggak main gadget. Nah, itu. Karena main gadget otak kita untuk terus bekerja gitu. Jadi oke, jam 9 udah di kamar, tapi Instagraman gitu ya. Sampai terus nggak kayak gitu. Jadi kalau kita memang niat berkomitmen untuk merubah pola tidur kita, harus komit banget gitu. Jadi hindari nggak ada gadget gitu ya, terus nggak minum kopi sebelumnya, nggak ada gadget, terus dari mungkin kalau ada yang suka aromaterapi essential oil, pakai essential oil gitu. Jadi memang harus mulai dengan disiplin tidurnya dulu sih kalau yang insomnia. Dicoba dulu seperti itu. Oke, menjawab sih itu ya. Jadi emang harus komit, didisiplinkan gitu, jauhi gadget. Tapi kayaknya yang terakhir yang jauh gadget yang agak susah gitu. Udah ketergantungan. Oke, ini masih dari komen ya, dari Afrida Nur. Pada masa PSBB ini selain melakukan yoga untuk healing, ada hal lain untuk proses menenangkan jiwa, aktivitas apa lagi gitu Mbak Ida? Oh iya, oke. Jadi yang bisa bantu tuh sebenarnya kayak latihan pernafasan. Ya, mungkin kalau yang biasa yoga juga terbiasa dengan pernafasan yoga ya. Jadi kalau yoga itu kan narik nafas terus keluarin dari hidung, tarik nafas, tahan sebentar, keluarin gitu. Nah, ini pernafasan yang udah biasa yoga, pernafasan seperti pernafasan yoga juga bisa dilakukan saat kita melakukan aktivitas yang lain. Jadi nggak hanya pas yoganya aja gitu. Jadi misalnya kita lagi nonton berita, kita lagi ngerjain tugas atau apa, kita bisa terus melakukan pernafasan yoga atau mungkin yang sederhana itu memperlambat pernafasan kita ya. Jadi kalau sekarang kita refleks ya nafasnya ya, nggak disadari kan. Jadi nafas ini gitu. Coba kita belajar pernafasan yang disadari dulu. Kita merasakan buang nafas. Boleh lewat hidung, boleh buat mulut. Lewat mulut, terserah yang nyamannya gimana. Ya. Nah, kalau pernafasan sadar, kita melatih pernafasan sadar dengan memperlambat pernafasan kita. Ya, itu latihan yang sangat sederhana. Kalau kita udah bisa bernafas seperti itu, jadi tarik nafas, tahan sebentar, 3-5 detik, buang nafas. Lakukan sampai 10 kali. Ya. Nah, biasanya pada beberapa orang hal itu akan membantu menenangkan diri kita. Jadi kalau misalnya kita lagi panik, lakukan itu selama 10 kali, nanti itu akan mengurangi
paniknya. Dan hal latihan itu tuh nggak harus nunggu kita stres dulu, kita panik dulu, kita cemas dulu gitu. Jadi kalau memang kita melakukan latihan setiap hari, ya, misalnya pagi hari nih pas bangun tidur latihan pernapasan, siang latihan lagi gitu. Nanti pada saat kepanikan lah, kecemasan lah, atau ketegangan, otak kita tuh udah kayak autopilot. Oh yaudah, kita bernafas, itu latihan nafas satu nafas gitu. Jadi itu bisa dibantu. Jadi buat teman-teman yang mau coba lakukan itu. Tapi latihan dulu setiap hari, rutin dulu setiap hari. Baru nanti, bukan baru nanti sih. Kalau kita misalnya udah rutin lakukan latihan seperti itu, kita juga kecepatan, kita udah autopilot untuk melakukan latihan itu sendiri, dan akhirnya bisa relax sendiri gitu loh. Bayang nggak? Kebayang sih. Semoga untuk Afrida juga menjawab ya pertanyaannya ini. Mungkin satu pertanyaan lagi ya, Mbak Indah ya, karena udah mau jam 5. Dari yang berhubungan aja nih, dari Melsi Angel. Ketika seseorang udah terlalu ketergantungan dengan rokok, kan situasi seperti ini harusnya dikurangi dengan rokoknya. Itu harusnya dialihkannya dengan apa supaya orang tersebut tidak merokok lagi, apalagi dalam situasi seperti ini gitu. Sebenarnya kalau kayak mengalihkan rokok sih banyak ya, satunya dengan olahraga ya. Jadi biasanya kan rokok itu kan jadi kebiasaan ya. Nah, kita kenali dulu kapan aja kita ngerokok ya, misalnya habis makan atau sambil pup ya. Aduh sorry ya, biasanya ada beberapa orang sambil pup. Nah, kalau kita tahu, oh iya di saat itu kita enaknya sambil ngerokok. Nah, berarti kita mencari cara lain yang pada saat jam kita ngerokok, kita melakukan hal yang lain gitu. Misalnya nih abis makan, ya udah abis makan mungkin kita ganti dengan makan buah gitu, atau minum air putih yang banyak atau apalah gitu diganti. Terus kalau kita tuh kayak cari dulu kegiatannya gitu, atau kita cari kegiatan-kegiatan pengganti rokok apa yang memungkinkan kita lakukan. Karena kan kondisi sekarang juga nggak mungkin dong. Misalnya biasanya saya ke mall gitu ya, atau apa kan kita bikin dulu kegiatan apa yang memungkinkan mengalihkan kita dari aktivitas merokok. Terus kita coba, nanti kita akan ketemu, oh ternyata hal ini yang paling enak, hal ini yang paling nyaman gitu. Terus kita lakukan secara konsisten yang bisa menggantikan kebiasaan kita untuk merokok. Oke, gitu. Oke deh, karena udah jam 5, kayaknya cukup sampai segini aja ya Mbak Indah ya. Makasih untuk sharing dan tanya jawabnya. Mohon maaf nih untuk teman-teman semua yang udah nanya tapi nggak bisa kejawab semua. Mungkin bisa dilanjutkan diskusinya atau pertanyaannya di Filoid aja, ntar teman-teman di Filoid semua juga coba jawab, atau mungkin Mbak Indah pakai user yang udah diregister di Filoid juga bisa jawab juga ya, teman-teman dari Maknaka juga gitu ya. Oke. Oh ini nanti di ini nggak streaming recordnya? Ada recordnya. YouTube-nya juga. Gimana? Sorry, ada gangguan. Ada YouTube-nya ntar ada, linknya ntar bakal di-share. Jadi, tapi sebelum ditutup, kita minta tolong teman-teman semua untuk nyalain dulu dong videonya. Kita mau di screenshot sebagai dokumentasi buat Filoid dan juga Maknaka. Teman-teman juga ntar bisa di repost juga di IG-nya. Bisa minta tolong teman-teman semua dinyalain dulu videonya. Teman-teman yang lain boleh dinyalain videonya.
Oke, makasih semuanya yang udah join, mungkin dari hari pertama sampai hari terakhir ini. Makasih yang udah nanya, Mbak Indah, makasih sekali lagi udah ikut bagi ilmunya, sukses terus dengan anak-anaknya. Semoga kita bisa kerjasama lagi ya. Oke, sampai sini dulu. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata dari Peter maupun Mbak Indah. Buat teman-teman yang mau diskusi lagi, silakan masuk aja ke website kami, philoid.id. Di situ teman-teman bisa nanya segala macam hal, mau psikologi, mau IT, mau ekonomi, semua teman-teman yang di sini bisa ngebantu. Sampai ketemu lagi di Philo Talk selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Selamat sore semua. Sore. Sore, Kak.